Sahabat Tani Porang dan penggiat Porang Nusantara, hari ini Kamis 4 Februari tahun 2021, kami DPW P3M Bali melanjutkan roadshow hari kedua menuju Desa Bongkase, Kabupaten Badung dalam acara tatap muka dan pengukuhan kelompok Tani Porang Trimurti Bongkase di bawah binaan DPC P3M Badung. Dilanjutkan bincang-bincang seputar budidaya porang dan yang pasti membahas prospek porang ke depan dengan Kepala Bidang Industri Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Bapak Wayan Sunarto. Ikuti dan tonton sampai tuntas setelah yang satu ini. Tapi keringat yang bercucuran itu adalah tidak pernah mengingkari hasil, dan itu kita. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share di media sosial kalian agar saya lebih semangat membuat konten-konten video yang lebih menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pada video-video saya yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini dengan para petani bersama Bapak Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali bersama juga Ketua DPW P3M Bali. Kita akan membahas secara tuntas bagaimana pasca panen komoditas porang ini, kemana dan siapa yang akan membeli komoditas kita ini. Dalam bincang-bincang ini terjawab tuntas siapa yang akan membeli produk komoditas porang kita pasca panen tahun ini. Sebagai petaninya, saya ada langsung ada di sini, Pak Dika itu yang sejak budidaya sejak tahun 2006 itu. Dan boleh saya katakan itu yang paling pertama di Bali. Sejarah porang itu sebenarnya kan dimulai sejak zaman Jepang itu. Jepang itu sejak tahun 43 mereka menjajah kita, terutama di Jawa itu. Dia sengaja mengumpulkan penduduk desa itu untuk mencari porang, kemudian diangkut pakai truk militernya Jepang. Nah kemudian sengaja ditutup. Saat dibawa ke pelabuhan Tanjung Perak itu dia ada foragernya di depan. Dia katakan ini barang berbahaya. Kan berarti kita itu dibodohi sama Jepang sejak tahun 43 itu. Ya, ucapkan terima kasih kepada media yang sudah meliput untuk pertama kelompok kita yang ada di Badung, terutama di Desa Adat Bongkase dan sekitarnya. Saya selaku ketua kelompok atas nama pribadi Komang Lekutro. Nah, terbentuknya kelompok kami yang ada di Badung ini, kita mengajak masyarakat petani kecil dari kawasan bawah sampai atasan diajak untuk petani pengolahan tanaman porang. Kedepannya fokus kita untuk porang agar bisa mengikuti memberi nilai positif bagi kita. Bila kerusakan dari menurun setelah 11 bulan memang pertanian mulai diperhatikan ya. Jadi pertanian sebagai ibunya pariwisata, setelah anaknya sekarang kolap mungkin mengadu lagi pada ibunya. Satu alternatif memang adalah petani porang ini. Kami berharap juga jangan memberikan ekspektasi yang terlalu berlebihan. Kemarin kami juga dijual dari konsulat China ya, kebetulan Bu Rika minta MOU Pak kemarin kita sampai kita sudah MOU. Kita juga akan memberikan fasilitasi kemungkinan apa yang bisa dibantu. Nah kebetulan kami sebelum juga sudah pernah pikon dengan konsulatnya tentang produk-produk yang bisa masuk ke China. Tetapi terima kasih supportnya dari DPN Provinsi Bali. Terima kasih. Jadi pada intinya begini, kita di P3N itu sebenarnya kan menjawab dari itu yang Tiang bilang tadi. Jadi kita tujuannya dari visinya saja, kita tuh pendampingan. Jadi pendampingan dari awal saat mulai penanaman, pemeliharaan sampai kemudian akhir saat panen. Jadi saat panen umbi itu kita juga
dari pusat itu memang ada jangka panjang. Pak Wayan kan juga sudah bilang bahwa untuk Provinsi Bali kan sudah ada kentennya Pak Wayan ya, sudah wenten MOU-nya ya sama Cina. Jadi kalau makin ada pertanyaan-pertanyaan tentang kemana akan dijual, kan berarti sudah terjawab niki. Orang tiang kemarin sama Pak Wakil ini sudah hitung-hitungan. Yang tiang baca di koran itu kan 5.000 ton dalam bentuk chip itu. Itu kalau kita hitung-hitungan di Bali itu, jadi tidak perlulah ada kekhawatiran lagi nanti kemana kita akan jual. Otomatis itu. Kemudian yang kedua, memang kita di P3N yang situasinya sekarang itu sudah terbentuk 33 DPW. Kita sudah punya link seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk MOU kita sudah bekerja sama dengan PT Asia Prima Konjak. Itu ada di Madiun. Jadi untuk skala kita di P3N, di luar nanti niki Pak Wayan yang tadi tiang bilang 5.000 ton itu kita sudah siapkan itu. Jadi berapapun nanti produksi yang kita bisa hasilkan di Bali, DPW Bali itu Asia Prima Konjak itu sudah siap menerima, tapi dalam bentuk umbi basah. Nah, mungkin kalau ada niki berita yang dari Pak Wayan niki kan sudah lebih bagus lagi. Berarti nanti kita arahnya kalau kita bisa di Bali mungkin mendirikan ini pabrik lah kasarannya gitu. Jadi mengolah dari chip dari umbi basah menjadi chip dan jadi chip kering yang sudah siap ekspor kan gitu anehnya. Jadi dari sini tiang katakan tidak perlu lagi ada pertanyaan kemana yang dijual, terus nanti nanti ada yang membeli, kan tidak perlu lagi itu. Jadi sekarang teman-teman muda yang bilang petani muda niki, ayolah kita fokus mulai menanam porang ini. Jadi untuk seperti yang sampaikan tadi, pendampingan untuk pembelian bibit di P3N sudah kita ada semua. Sampai nanti pengepul untuk membeli umbi produksi itu juga sudah siap kita semua. Jadi tidak perlu lagi panik, tinggal nanti kita menghubungi P3N itu kita siap untuk menerima ini. Karena setiap BPC itu sudah ada nanti divisi marketingnya, begitu juga yang di DPW. Kalau di DPW kan divisi marketingnya ada di 5 kabupaten. Cuman dikit yang perlu ngasih catatan untuk pupuk ya, karena kita sudah komitmen itu organik. Jadi usahakan jangan sampai niki pakai pupuk kimia ya, karena sudah komitmen kita. Kan mungkin juga Pak Komang udah baca kemarin di grup kan sudah dari Pak Ketua Umum kan sudah nyampaikan. Jadi antara organik sama pupuk kimia itu apa alasannya kenapa kita pakai itu bisa dibaca lagi itu. Ini dari tiang kita cukup. Tapi keringat yang bercucuran itu adalah tidak pernah mengingkari hasil, dan itu kita. Hal yang baru telah tiba, jadi sebuah harapan. Mari marilah poranglah kita bersama-sama. Begitu mudah untuk ditanam, tak butuh banyak perhatian. Berjenis umbi-umbian, tumbuh bebas sekitar kita. Mari menanam porang, tanam bersama-sama. Mari tanamlah
pertemanan yang kan menghasilkan manfaat, sangat dibutuhkan bermacam olahan dan terbukalah pasarnya. Mari menanam porang, tanam bersama-sama. Mari tanamlah porang, menanam porang bersama-sama. Mari tanamlah porang, menanam porang bersama-sama. Segala budaya nangoman mugit sampai sana kaktian mari jebos preside medaging napi sana memulihan bisa istirahatku, aku punya masa istirahat. Jadi pahami, rawat dengan cinta kasih, dan jangan suka hanya berpaling ke lain hati dan menebar PHP, pemberi harapan palsu. Desember adalah masa-masa bertumbuhku. Jaga dan rawat aku selama 2-3 masa dorma atau masa off. Untuk itulah kehidupan normalku, untuk bisa memproduksi dengan sempurna. Jaga dan rawat dulu ya, pada masa-masa itu, karena masa-masa itu adalah masa meditasiku. Dan tiba saatnya di bulan April, Juli, kau boleh redup, cumbu rayu aku sepuasnya, dan aku pasrah. Karena aku memang untukmu. Jadi sekiranya nanti orang itu program nasional, orang itu termasuk ekspornya nomor 2 terbesar di grup penerbangan. Dari kejadian ini, makanya lahirlah P3N itu. Karena apa? P3N ini isinya itu kan pendampingan dengan melihat karena ini barang ekspor sebenarnya ada sebenarnya tapi agak kemahalan gitu. Beras borangnya wenten beredar kayak ini harganya kita 100 loh, empar yang mas bas 100 kayaknya ya. Ada yang bas biasa, man beguling, man sayur, man uyah ini dan yang mas 100 yang biasa bas borang gitu juga kan kemarin 150 harganya karena tunan dia karena diet, karena ada tidak bisa makan yang lain harus dia beli beras ini beras analog dari borang untuk menjaga kesehatan. Tapi yang tidak beli belum pak, bukan kita yang sakit, kantong kita sakit untuk belum beli beras borang. Tapi kalau memang kelas sudah kelas